Selamat pagi anak-anak, kembali kita jumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia dalam materi negosiasi. Pembahasan hari ini tentang pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, ciri-ciri teks negosiasi, jenis-jenis teks negosiasi, struktur teks negosiasi, alur teks negosiasi, dan kebahasaan teks negosiasi. Adapun pengertian teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Negosiasi biasanya berisi proses tawar-menawar sehingga mencapai suatu kesepakatan. Jadi kata kunci teks negosiasi adalah adanya proses tawar-menawar untuk suatu kepentingan. Tujuan negosiasi. Adapun tujuan teks negosiasi ada beberapa macam, yaitu pertama, memperoleh kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, mempersatukan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, mendapatkan kondisi penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Yang keempat, menghindari kerugian seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri-ciri teks negosiasi. Teks negosiasi dibagi menjadi 5 macam, yaitu memiliki partisipan, artinya melibatkan 2 orang atau lebih, contoh pedagang dan pembeli. Mencari jalan tengah atas permasalahan, mengarah ke tujuan praktis, tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan, memprioritaskan kepentingan bersama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Jenis-jenis teks negosiasi. Langsung, teks negosiasi pemecah konflik, teks negosiasi kerjasama, teks negosiasi penjual dan pembeli. Yang tidak langsung adalah teks negosiasi tuturan tak langsung, merupakan teks negosiasi berbentuk surat menyurat. Pihak pertama mengirimkan surat pengajuan, dan pihak kedua menjawab pengajuan. Adapun struktur teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Orientasi berada di awal kalimat sebagai pembuka, bisa berupa salam atau sapaan untuk memulai proses negosiasi. Struktur teks negosiasi yang kedua adalah permintaan. Permintaan adalah hal yang akan dirundingkan atau dibutuhkan, misalnya pembelian HP. Struktur teks negosiasi yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan dari satu pihak atas pihak lainnya, misalnya pedagang memiliki handphone yang dibutuhkan oleh pembeli. Struktur yang keempat, penawaran. Proses perundingan atau tawar-menawar merupakan bagian inti dari negosiasi,
disebut dengan penawaran. Struktur teks berikutnya adalah persetujuan. Persetujuan adalah kesepakatan melalui proses tawar-menawar. Bagian penutup. Bagian penutup atau bagian akhir dari proses tawar-menawar, misalnya terdapat ucapan terima kasih atau salam. Alur teks negosiasi. Ada pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kemudian ada sarana penyelesaian masalah. Berikutnya, menitik beratkan pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Berikutnya, mengarah pada tujuan praktis. Kemudian media penghasil kesepakatan. Kebahasaan teks negosiasi. Persuasif. Bentuk bahasa yang dipergunakan untuk membujuk maupun menarik perhatian. Misalnya, bagus itu Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Kebahasaan deklaratif. Pernyataan yang berfungsi untuk memberi informasi maupun berita mengenai suatu hal. Kesantunan bahasa. Bahasa yang santun menciptakan komunikasi yang baik demi tercapai kesepakatan. Konjungsi dalam kebahasaan negatif negosiasi digunakan kalau begitu, meskipun. Itulah konjungsi yang digunakan dalam kebahasaan teks negosiasi. Kemudian kalimat efektif, kalimat yang mudah dipahami oleh si pendengar atau pembaca dan mudah dimengerti maksudnya. Kebahasaan teks negosiasi juga menggunakan pasangan tuturan, berisi pasangan tuturan atau bisa juga dialog oleh dua orang. Kebahasaan teks negosiasi juga ada pada sifat kata. Sifat kata bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Pronominal persona. Menggunakan pronominal persona, misalnya saya, kami, ataupun Anda. Kalimat langsung, menggunakan kalimat langsung. Kalimat kontras, menggunakan kalimat kontras berarti menggunakan perbandingan di dalamnya, misalnya terlalu, lebih, kurang, seperti, dan sebagainya. Demikian anak-anak pelajaran negosiasi yang telah kita pelajari. Sampai jumpa dalam materi bahasa berikutnya.